Oke semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menghitung luas daerah menggunakan integral tentu. Kita sudah menyiapkan 3 soal di sini ya, mengenai cara menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau beberapa kurva. Kita langsung bahas dari soal yang nomor 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 4X, sumbu X sama dengan min 2, dan X sama dengan 2. Oke, di sini ada satu buah kurva, kurvanya adalah persamaan pangkat 3 ya. Lalu dibatasi dengan sumbu X, lalu ada garis X sama dengan min 2 dan garis X sama dengan 2. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam menentukan luas daerah itu adalah harus menggambar kurvanya dulu, ya. Kita tidak akan bisa menentukan luas daerah kalau gambarnya kita tidak tahu seperti apa. Karena kalau gambar kurvanya nanti di atas sumbu Y, atau di bawah sumbu Y, atau di sebelah kanan sumbu X, di sebelah kiri sumbu X, itu rumus yang digunakan tentunya berbeda. Makanya biar tahu kurvanya tuh ada di sebelah mana, harus kita gambar dulu daerahnya. Nah, gimana cara menggambar kurva yang nomor 1 ini? Perhatikan di sini, kurva ini ternyata dibatasi oleh dua buah garis. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Berarti kita cari ketika X sama dengan min 2 sampai dengan X sama dengan 2, berapa nilai Y-nya? Kan gitu ya. Berapa nilai Y-nya? Berarti kita cari ketika X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai dengan X sama dengan 2. Berapakah nilai Y-nya? Begitu. Jadi kita harus memasukkan masing-masing nilai X dari X sama dengan min 2 sampai dengan X sama dengan 2. Oke, berarti untuk X sama dengan... Oke, kita tulis dulu aja persamaannya. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X. Untuk X sama dengan min 2, berarti Y-nya itu berapa? Berarti kan min 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 2. Sama dengan min 8 ditambah 8, yaitu 0. Lalu untuk X sama dengan min 1, Y-nya itu berarti min 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali min 1. Berarti min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 4 kali 0, jelas hasilnya itu 0. Untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 4 kali 1. Berarti 1 min 4 sama dengan min 3. Lalu yang terakhir ketika X sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 3 min 4 dikali 2. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah punya 5 titik ya. Jadi untuk persamaan pangkat 3, titik yang harus kita cari itu emang harus banyak ya. Tidak bisa hanya 2 titik atau 3 titik, jadi harus banyak. Karena gambarnya itu pasti melengkung ya. Pasti gambarnya itu melengkung, tidak akan berupa garis lurus atau garis linier. Berarti di sini titik yang kita peroleh itu adalah titik yang pertama min 2,0, lalu ada min 1,3, 0,0, 1, min 3, dan 2,0. Nah, dari sini tinggal kita gambarkan aja grafiknya. Oke, kita gambar di sebelah sini. Nah, seperti ini. Di sini 1, 2, min 1, min 2. Ini 1, 2, ini 3. Ke bawah berarti di sini min 3. Nah, lalu kita gambar, kita masukin titik-titiknya. Yang pertama min 2,0 itu ada di sini. Lalu min 1,3 berarti kan di atas ya. Min 1,3.
lalu 0,0 itu di sini, kemudian 1,-3 itu ada di bawah, dan 2,0 itu ada di sini. Nah, dari sini kita tinggal tarik garis melengkung ya, seperti ini. Nah, terus ini ke bawah, lalu balik ke atas. Nah, jadi yang diminta luasnya itu adalah daerah yang ini. Kita punya dua buah daerah yang diminta untuk menentukan luasnya. Daerah yang di atas sebelah, yang di atas sumbu X, dan yang di bawah sumbu X ya. Ada dua daerah. Untuk daerah yang pertama, perhatikan. Daerah yang pertama, ini ya kita sebut aja sebagai satu. Berarti luas untuk daerah yang pertama, itu batasnya dimulai dari -2 sampai dengan 0. Batasnya dimulai dari -2 sampai dengan 0. Lalu fungsinya adalah yang ini, kurva ini itu adalah X pangkat 3 min 4X dx. Ini cara menghitung luas yang pertama. Lalu untuk menghitung luas yang kedua, yang di bawah sumbu X ini, L yang kedua, itu kita cek batasnya dimulai dari 0 di sini sampai dengan 2. 0, 2. Lalu apakah kurvanya sama? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia kurvanya ada di bawah sumbu X. Jadi gunakan tanda negatif. Alias 0, ketika sumbu X ini kan Y-nya itu kan sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikurang dengan kurva tersebut, yaitu X pangkat 3 min 4X dx. Nah, seperti ini. Jadi luas yang kedua bisa kita tulis menjadi min X pangkat 3 plus 4X dx. Ini ada kurung. Ini juga ada kurung. Nah, lalu dari dua daerah ini bisa kita jumlahkan untuk menghitung luas seluruhnya dari semua daerah yang ada pada kurva tersebut. Oke, kita hitung ya di bawah sini ya. Berarti luasnya itu sama dengan luas daerah pertama ditambah luas daerah yang kedua. Luas daerah pertama berarti -2, 0. X pangkat 3 min 4X dx ditambah dengan 0, 2 min X pangkat 3 ditambah 4X dx. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal menghitung integralnya. X pangkat 3 itu kan 1/4 X pangkat 4. Min 4X berarti kan min 2X kuadrat. Ya. Batasnya dari -2 sampai dengan 0. Ditambah integral ini berarti -1/4 X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat. Batasnya dari 0 sampai dengan 2. Sama dengan, nah ini masing-masing batasnya tinggal diinputkan aja. 0 masukin ke sini tentu hasilnya 0. Dikurang dengan -2 masukin ke sini. -2 pangkat 4. Berarti 16 ya. 16 bagi 4, 4 dong. Dikurang 2 dikali -2 kuadrat. 8 berarti ya. 8. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah dengan -1/4 dikali 2 pangkat 4, 8. Sorry, 16. 16 dibagi 4 itu 4. Langsung aja berarti -4 ditambah dengan 2 dikali 2 kuadrat, 8. 0 kan 0 pasti ya. Berarti hasilnya adalah 4 dikurang 8 min 4. Ada minnya di sini berarti 4. Dikurang 4 ditambah 8 tambah 4 sama dengan 8 satuan luas. Jadi hasil untuk yang pertama itu adalah 8 satuan luas. Nah, sebenarnya cara lain untuk mengerjakannya kita cukup menghitung satu luas daerah saja. Katakanlah luas daerah yang di atas sumbu X ini. Kita hitung satu luas daerah ini aja, kemudian kita kalikan dengan 2. Kenapa kita kalikan dengan 2? Karena luas kedua daerah di sini itu sama. Kenapa sama? Karena punya tinggi dan panjang alas yang sama. Ya, perhatikan.
Jadi kedua kurva ini, di sini tingginya itu adalah 3. Sedangkan kurva yang di bawah sumbu X itu juga 3. Tingginya sama-sama 3. Lalu panjang alasnya dari min 2 ke 0 itu kan 2. Kemudian yang sini dari 0 ke 2 itu kan juga 2. Jadi panjang alasnya sama-sama 2 dan tingginya sama-sama 3. Berarti luas daerah tersebut pasti sama. Jadi cukup hitung salah satu luas daerah, kemudian tinggal kita kalikan dengan 2. Ya. Tadi kan ketemu 4 hasilnya, kita kalikan 2, berarti hasilnya adalah 8. Sama ya, 8 satuan luas. Kurang lebih seperti itu untuk soal yang nomor 1. Oke, berikutnya kita bahas soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini itu ada dua buah kurva, yaitu kurva Y sama dengan X pangkat 2 min 2 dan Y sama dengan 5X min 2X kuadrat. Sama-sama kurva atau bentuk persamaan kuadrat. Ya, kurvanya pasti melengkung, entah itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang jelas, yang pertama ini pasti terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya di sini adalah positif ya. Koefisien pada X kuadratnya itu positif. A-nya lebih dari 0, yaitu 1. Kalau yang di sini pasti dia terbuka ke bawah karena A-nya itu negatif, yaitu min 2 di sini. Jadi kurva yang pertama itu pasti dia terbuka ke atas, yang kedua itu pasti dia terbuka ke bawah. Jadi seperti itu gambarnya kira-kira. Nah, langkah pertama ketika kita menentukan luas daerah dari dua buah kurva, sama langkahnya, yaitu kita harus menggambar dulu kurvanya. Nah, cara menggambar berarti kita harus cari tahu titik potongnya, titik potong untuk kedua kurva tersebut, biar tahu batas-batasnya, batas sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Jadi gimana cara mencari titik potongnya? Tinggal kita sama dengankan aja kedua kurvanya. Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. Berarti X kuadrat min 2 sama dengan 5X min 2X kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita kumpulkan semuanya di ruas kiri, sehingga X kuadrat ditambah dengan 2X kuadrat ya. Ini negatif pindah ke kiri jadi positif, sehingga menjadi 3X kuadrat. Ini pindah ke kiri jadi negatif, min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Berapa ya faktornya ya? 3X, di sini X pastinya, sama dengan 0. Ini min 1, ini plus 2. Oh, kebalik. Yang di sini min 2, di sini plus 1 ya. Kira-kira benar gak faktornya ini? Iya, benar ya. Jadi, X sama dengan min 1/3 atau X sama dengan 2. Ketika X sama dengan min 1/3, berapa nilai Y-nya? Masukin aja ke salah satu persamaan. Kita masukin aja ke persamaan yang pertama. Berarti min 1/3 dikuadratkan. 1/9 dikurang 2. Berapa ini hasilnya? Berarti min 17/9 ya. Min 17/9. X kuadrat. 1/9 dikurang 2. 2 itu kan berarti 18/9. Iya benar, min 17/9. Ketika X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan ya 2 kuadrat dikurang 2. Sama dengan 2. Ya. Jadi titik potongnya adalah min 1/3, min 17/9 dan 2,2. Itu titik potongnya. Nah, sekarang kita gambar masing-masing kurvanya. Berarti kalau persamaan kuadrat, menggambar kurvanya kita harus bisa mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Ya, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Karena dia bentuknya persamaan kuadrat. Untuk kurva yang pertama, kurvanya itu pasti terbuka ke atas. Terbuka ke atas membentuk huruf U. Berarti dia pasti punya nilai
apa? Nilai minimum. Ya, nilai minimum. Gimana cara mencarinya? Tinggal pakai turunan sama dengan nol. Berarti Y aksen sama dengan nol. Sehingga 2X sama dengan nol ya. Turunan dari X kuadrat min 2, yaitu 2X sama dengan nol, sehingga X sama dengan nol. Ketika X sama dengan nol, berarti Y-nya berapa? Dimasukin aja ya. Berarti nol kuadrat min 2 sama dengan min 2. Jadi nilai maksimumnya, sorry, nilai minimumnya adalah 0, min 2. Untuk kurva yang pertama. Kurva yang kedua di sini, karena A-nya negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Artinya dia punya nilai maksimum. Nah, caranya gimana? Sama, pakai Y aksen sama dengan nol. Turunan dari fungsi ini, yaitu 5 min 4X sama dengan nol. Sehingga 4X sama dengan 5, X sama dengan 5 dibagi 4. Lalu Y-nya berapa? Tinggal dimasukin aja. Y sama dengan 5 dikali 5 per 4. Kemudian dikurang 2 dikali 5 per 4 kuadrat. Berarti kan 25 per 16 ya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian ini kan 25 per 4. Ini 50 per 16. Kita samakan aja dengan 4. Sorry, 16. Ini kali 4 berarti kan 100 dikurang 50. Berarti hasilnya 50 per 16. Atau 25 per 8. Berarti titik puncaknya untuk kurva yang kedua itu 5 per 4,25 per 8. Oke, berarti setelah ini kita gambarkan grafiknya. Lah, kok menceng seperti ini? Kita gambarkan grafiknya. Oke, titik potongnya di mana tadi? Titik potongnya adalah 2,2. Yang pertama, oke, 2,2 katakanlah di sini itu 2,2 dan min sepertiga. Min sepertiga itu katakanlah di sini ya, min 1/3, ini 2. Lalu min 17/9, berarti katakanlah mendekati min 2 ya. Nah, di sini berarti. Nah, berarti titik potongnya itu di sini dan di sini. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dan atau minimum ya. Lalu kurva yang pertama di sini itu adalah nilai minimum tadi kita punyanya. 0, min 2. Berarti 0, min 2 itu ada di sebelah sini. Di sini ya. Nah, berarti nanti gambarnya dia akan melengkung ke sini dan juga akan melengkung ke arah sana. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dia tidak lurus tapi melengkung. Ini untuk kurva yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2. Kurva yang kedua punya nilai maksimum, yaitu ini. 5 per 4. 5 per 4 itu kan mendekati 1 ya. 5 per 4. Ya katakanlah di sini lah. Sorry. Lebih dari 1 ya. Berarti kan di sini. 25 per 8 itu hampir 3. Mendekati 3. Katakanlah di sini. Nah, berarti kurva yang kedua itu dia terbuka ke bawah ya. Berarti gambarnya nanti. Nah, seperti ini. Ini kurva yang kedua, yaitu Y sama dengan 5X min 2X kuadrat. Daerah yang diminta oleh soal tentunya adalah daerah yang kita arsir ini, yang dibatasi oleh kedua buah kurva. Gimana cara menghitung integralnya? Berarti yaitu luas sama dengan integral dari batas kiri, yaitu batas kirinya titik potongnya tadi, berapa? Min 1, min 1/3. Min 1/3 sampai dengan yang batas kanan, yaitu 2. Kemudian luas yang kurva atas dikurang luas kurva bawah. Ya,
kurva yang atas dikurang kurva yang bawah. Kurva yang atas adalah yang terbuka ke bawah. Yang ini. 5x min 2x kuadrat dikurang dengan kurva yang di bawah yang tadi terbuka ke atas, yaitu x kuadrat min 2. Ini ditutup dx. Nah, itulah luas yang diminta oleh soal. Terus, lalu kita hitung aja. Min sepertiga 2. Berarti ini kita sederhanakan ya. Ini 5x min 2x pangkat 3. Sorry, pangkat 2 min x pangkat 2. Berarti min 3x kuadrat ditambah 2 dx. Seperti itu. Ini tinggal kita integralkan aja. Berarti 5 per 2x kuadrat min x pangkat 3 ditambah 2x. Batasnya 2 min 1 per 3. Seperti itu ya. Jadi ini hasil integralnya 5 per 2x kuadrat. Integral untuk 5x. Min x pangkat 3. Integral untuk min 3x pangkat 2. Dan 2 itu integralnya adalah 2x. Kemudian tinggal kita masukin aja. Untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan min sepertiga. Yang pertama, 5 per 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti 4. Dikurang 2 pangkat 3 berarti 8. Ditambah 4. Dikurang min sepertiga. Berarti 5 per 2 dikali 1 per 9 ya. Karena min sepertiga pangkat 2 kan 1/9. Dikurang berapa ini? Min 1 per 27. Iya kan? Kemudian dikurang juga 2 per 3. Nah, seperti itu. Lalu kita jumlahkan. 5 kali ini coret. 2, 10 dikurang 8. 2 tambah 4, 6. Dikurang berapa ini? Ini agak jelek angkanya ya. 5 per 18 ditambah 1 per 27 dikurang 2 per 3. Oke, kita hitung yang ini dulu ya. Kita sederhanakan. Ini kita sama dengankan dengan berapa ya? Berarti bagian penyebutnya kita sama dengankan dengan kalau 27, wah agak bisa dong. 27 kali 2, 54 ya. 54 bisa tuh. 54 bagi 18 itu kan 3. 3 kali 5, 15. Ditambah ini 2, dikurang. 54 bagi 3 itu kan 18 kali 2, 36. Nah, seperti ini. Benar nggak sih? Ya, benar. Ini hasilnya adalah 17 min 36 dibagi 54. Sama dengan min 19 per 54. Ya, 17 min 36 itu kan min 19. Oke, benar ya. Berarti hasilnya adalah 6 dikurang dengan min 19 per 54. 6 dikurang 19 per 54. Berapa nih? 6 kali 54 itu adalah 324. Dikurang 19 per 54. Hasilnya adalah 305 per 54. Satuan luas. Jadi itu hasilnya ya. 305 dibagi 54. Gitu ya kira-kira ya untuk soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Nomor 3 di sini itu juga ada dua buah kurva. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva 4x sama dengan y kuadrat. Dan kok sumbu ya? Ini harusnya kurva. Dan kurva 4x min 3y sama dengan 4. Oke. Perhatikan nih semuanya ya. Di sini ada 4x sama dengan y kuadrat. Atau kalau kita bikin menjadi x sama dengan, kurvanya itu menjadi x sama dengan
Y kuadrat dibagi 4. Nah, biasanya kurva yang kita ketahui itu selalu dalam bentuk Y sama dengan bla bla bla, X gitu. Nah, sekarang itu dalam bentuk Y. Sorry kok Y. X. Sekarang dalam bentuk X sama dengan. Ya, jadi beda ya. Kalau kurva yang biasanya diketahui itu selalu dalam bentuk Y sama dengan, sekarang dalam bentuk X sama dengan. X sama dengan Y kuadrat dibagi 4. Kalau kurvanya bentuknya seperti ini, dan dia berupa bentuk persamaan kuadrat, ordenya itu pangkat 2, berarti dia kurvanya nanti punya nilai maksimum yang ada di kanan dan punya nilai minimum yang ada di sebelah kiri. Paham ya? Jadi kalau kita punya kurva Y kuadrat sama dengan, sorry kok Y kuadrat, Y sama dengan AX plus B, AX, A kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C, itu kan kurvanya pasti bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau A-nya positif, pasti dia terbuka ke atas, seperti ini. Kalau A-nya negatif, dia pasti terbuka ke bawah. Nah, untuk persamaannya berupa X sama dengan katakanlah AY kuadrat ditambah BY ditambah C, maka ketika A-nya lebih dari 0, kurvanya akan terbuka ke kiri, alias dia punya titik maksimum di X di sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan lah titik maksimumnya. Kurvanya itu bentuknya seperti ini. Ketika A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke arah kanan atau nilai minimum adanya di sini. Ini kan nilai minimum ya. Ini nilai maksimum. Berarti kurva X sama dengan Y pangkat 2 dibagi 4, itu nanti kurvanya akan punya nilai maksimum atau terbuka ke arah kiri. Seperti ini kira-kira gambar kurvanya nanti. Oke, kita buktikan aja ya. Oke, jadi kurvanya tadi X sama dengan Y kuadrat dibagi dengan 4. Lalu kurva yang ini itu nanti kita juga bikin menjadi X sama dengan ya. Berarti kan bisa kita bikin 4X sama dengan 4 ditambah 3Y. Sehingga X sama dengan 4 ditambah 3Y dibagi 4. X sama dengan 4 ditambah 3Y dibagi dengan 4. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua buah kurva yang masing-masing dalam bentuk X sama dengan. Kurva pertama berupa X sama dengan Y kuadrat dibagi 4. Kurva kedua X sama dengan 4 ditambah 3Y dibagi 4. Tentu kita harus bisa menggambar grafiknya dulu. Ya, kita cari titik potongnya dulu. Oke, cari titik potong. Berarti X yang pertama sama dengan X yang kedua. Sehingga Y kuadrat dibagi 4 sama dengan 4 ditambah 3Y dibagi 4. Coret, coret. Sehingga Y kuadrat min 3Y min 4 sama dengan 0. Difaktorkan Y min 4 dikali Y plus 1 sama dengan 0. Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 1. Ketika Y-nya sama dengan 4, maka X sama dengan tinggal dimasukin ke salah satu persamaan. 4 kuadrat dibagi 4 sama dengan 4 ya. 16 bagi 4 kan 4. Ketika Y sama dengan min 1, berarti X-nya sama dengan 1 per 4 ya. 1 per 4. Jadi kita punya dua buah titik potong, yaitu 4,4 dan 1 per 4, min 1. Jangan kebalik ya. Tetap X dulu yang didahulukan. Ini seperempat dulu, baru kemudian min 1. Jangan Y-nya dulu, tapi X, Y. X-nya didahulukan. Oke, setelah itu kita cari titik puncaknya, titik maksimum atau titik minimum. Untuk yang pertama, kurvanya di sini itu adalah dalam bentuk Y kuadrat dibagi 4. Berarti dia pasti punya titik maksimum karena kurvanya itu terbuka ke arah kiri. Yaitu X aksen harus sama dengan 0 ya. Berarti turunan dari Y kuadrat dibagi 4 adalah berapa tuh? Berarti kan 2Y dibagi 4 sama dengan 0. Setengah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ya. Kalau Y sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Ya 0 juga.
Berarti titik puncaknya atau maksimumnya 0,0. Untuk garis yang kedua, kurva yang kedua, ini tuh bukan kurva ya. Ini adalah garis. Kalau garis berarti tidak punya titik puncak. Kenapa? Karena garis itu kan tidak melengkung, dia berupa garis lurus, tidak ada titik puncaknya. Kalau berupa garis, maka cukup dicari dua titik saja untuk menentukan garisnya. Misalkan, garis yang pertama adalah, untuk titik yang pertama adalah ketika X sama dengan 0. Oke, ini aja ya, dari sini aja ya, kita melihatnya ya. Ketika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 4 tambah 0 dibagi 4. 0 juga dong. Sorry, kok 0 sih, 1 ya. Bukan 0 tapi 1 ya. Karena 4 tambah 0, 4 dibagi 4, 1. Kemudian ketika Y-nya 2, 4 tambah 3 kali 2, 10 dibagi 4. Berapa tuh? 2,5. Oke, koma-koma itu ya. Cari yang lain aja. Ketika Y-nya sama dengan 3, berarti 4 ditambah 3 kali 3. Berapa itu? Itu juga koma-koma nanti. Cari aja yang bilangan bulat. Ketika Y-nya sama dengan 4, berarti X-nya 4 ditambah 3 kali 4, 16 bagi 4. Nah, itu baru tuh. Y sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 juga. Jadi dari sini, dari garis yang ini, kita sudah mendapatkan dua titik, yaitu 1,0 dan 4,4. Tinggal kita gambar garisnya. Oke, kita gambar ya. Yang pertama kita cari titik potongnya dulu, yaitu 4,4. 1, 2, 3, 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti katakanlah di sini. Dan seperempat koma min 1. Seperempat katakanlah di sini, koma min 1 di bawah. Nah, berarti di sinilah titik potong dari kedua buah kurva ya. Antara satu kurva dan satu garis. Untuk kurvanya tadi adalah punya titik maksimum di 0,0. Di mana 0,0? 0,0 berarti dia ada di sini ya. 0,0. Lalu untuk garisnya, nah untuk garisnya ini yang gampang nih. Garisnya kan cuma 1,0 dan 4,0. 4,4. Satu itu di sini tadi ya. Dan 4,4 tuh di sini. Tinggal ditarik garis lurus. Dia akan melewati garis ini juga tentunya ya. Nah, ini adalah garis yang X sama dengan 4 ditambah 3Y dibagi 4. Seperti itu. Lalu untuk kurvanya, berarti dia, oh di sini ya, titik puncaknya kan tadi ada di 0,0. Berarti gambarnya pasti melengkung seperti ini. Nah, nah seperti itu. Berarti di sini, oh ya, berarti saya ada kesalahan dalam penafsiran ya semuanya. Jadi tadi kan saya bilang ya bahwa ketika saya punya suatu X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, ketika A-nya positif, maka dia akan punya nilai maksimum yang seperti ini. Nah, ternyata bukan. Ternyata salah ya. Ternyata dia punya nilai yang minimum X-nya, yaitu dia terbukanya ke arah kanan, bukan yang ke arah kiri. Ini salah. Ya, karena posisinya grafiknya itu adalah seperti ini ternyata. Dia punya nilai minimum minimum pada sumbu X-nya di sini. Gitu ya. Oke. Jadi luas daerah yang diminta itu adalah yang di sini. Nah, ini luas daerah yang diminta oleh soal. Gimana cara mencari luasnya? Cara mencari luasnya yang paling mudah itu adalah berarti, oh iya, soal ini tuh sebenarnya ada satu, ini ya, ada satu lagi
pembatasan. Harusnya kurvanya itu dibatasi oleh sumbu Y. Ya, kurvanya dibatasi oleh sumbu Y, yaitu sumbu yang tegak ini. Nah, harusnya kurvanya dibatasi oleh sumbu Y. Jadi kurvanya itu yang saya arsir ini kurvanya. Nah, sehingga menentukan luasnya itu adalah kita menggunakan apa? Menggunakan fungsi yang berbentuk X sama dengan. Kenapa? Karena di sini dia dibatasinya oleh sumbu Y, sumbu yang vertikal, bukan sumbu X yang horizontal. Jadi biasnya kita bikin secara seperti ini ya, mendatar dari grafik yang kanan nantinya, yaitu ini, dikurangi dengan kurva yang sebelah kirinya, yaitu kurva X sama dengan Y kuadrat dibagi 4. Seperti itu. Jadi rumus untuk mencari luasnya itu adalah luas sama dengan, nah batasnya ini bukan di sumbu X, tapi di sumbu Y-nya. Yaitu dari sini min 1 sampai dengan titik potong yang di atas yaitu 4. Jadi batasnya itu dari min 1 sampai dengan 4. Gitu ya. Kemudian grafik yang di sebelah kanan dikurangi grafik yang di sebelah kiri. Grafik sebelah kanan 4 ditambah 3Y dibagi 4 dikurang grafik yang sebelah kiri yaitu Y kuadrat min 4 DY, bukan DX ya. Karena kurvanya dalam bentuk X sama dengan. Nah ini tinggal kita hitung aja luasnya. Berapa nih luasnya? Berarti ini sama aja dengan 4 ditambah 3Y min Y kuadrat dibagi 4 DY. Gitu ya. Atau seperempatnya kita taruh luar aja ya. Seperempatnya kita taruh luar, min 1, 4. 4 ditambah 3Y min Y kuadrat DY. Ini tinggal kita hitung aja integralnya. Di sini aja ya. Seperempat sama dengan, berarti 4Y ditambah 3 per 2. Y kuadrat min sepertiga Y pangkat 3. Batasnya 4 min 1. Seperti ini. Nah, ini kita hitung aja. Berarti sama dengan seperempatnya kita taruh luar. Ini 4 masukin ya ke masing-masing Y di sini. Berarti 4 kali 4, 16. Ditambah 4 kuadrat 16. Dibagi 2, 8. Tambah 3, 24. Min 4 pangkat 3, 64. Dibagi 3. 64 dibagi 3. Dikurang dengan min 1. Berarti di sini jadinya min 4. Min 1 jadinya 1 tambah 3 per 2. Ini plus sepertiga. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Lalu kita hitung, ini seperempat. Ini jadinya adalah 40. 40 ditambah 4. Jadinya 44 ya. Min 63. Sama min ini. Berarti min 65 per 3 ya. Dikurang 3 per 2. Seperti ini ya. Wah, berapa nih hasilnya nih? Angkanya jelek, guys. Berarti ini sendiri harus kita bikin agar menjadi penyebutnya itu 6. Ini dikali 4. 6 kali 44 berapa tuh? 6 kali 44. Berarti 264 ya. 44 kali 6. 4, 2, 24. 264. Ya benar. Dikurang 130 dikurang 9. Berapa tuh? Berarti 264 dikurang 130, 431 kurang 9, berarti 125. Nah, 125 dibagi 24. 125 dibagi 24 satuan luas.
Oke, kira-kira seperti itu hasilnya untuk soal nomor 3. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.